Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Mantuk, Mafhum, Hakikat, Majas, Sohih, dan Kinayah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Siti Rahma dengan NIM 215231041. Yang kedua, Reno Albanire dengan NIM 215231075. Yang ketiga, Erika Yuni Silviana dengan NIM 215231060. Materi yang akan kami bahas yaitu mantuk dan mafhum, hakikat dan majas, sohih dan kinayah. Mantuk. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz itu sendiri. Mantuk terbagi menjadi dua, yaitu nas dan zohir. Contoh nas terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Contoh zohir terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surah Ar-Rahman ayat 27. Mafhum. Mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafal atau mafhum muwafaqah, atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan atau mafhum mukhalafah. Mafhum terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua, yaitu fahwal kitab dan lahnul kitab. Mafhum mukhalafah terbagi menjadi 10, yaitu mafhum sifat, mafhum ilat, mafhum syarat, mafhum adat, mafhum gayah, mafhum laqab, mafhum hasar, mafhum ha'al, mafhum zaman, dan mafhum makan.
Selanjutnya ada kehujahan mantuk dan mafhum. Mantuk sudah jelas bisa dijadikan hujjah karena lafalnya yang jelas. Begitu juga dengan mafhum muwafaqoh. Para ulama bersepakat bahwa semua mafhum bisa dijadikan hujjah kecuali mafhum laqab. Dikarenakan penyebutan isim alam atau isim jenis itu sekadar untuk penyebutan adanya hukum, padanya bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Kemudian ada syarat-syarat berhujjah dengan mafhum mukhalafah. Yang pertama, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dari mafhum. Yang kedua, dalil yang dipahami tidak untuk menunjukkan imtinan atau kenikmatan sesuatu. Yang ketiga, dalil itu tidak dimaksud untuk menjelaskan sesuatu yang berlaku saat tertentu. Yang keempat, dalil itu tidak ada lafaz yang mengikuti yang lain. Yang kelima, dalil itu tidak dimaksudkan atas gaibnya atau atas umumnya sedemikian. Hakikat. Secara bahasa, hakikat merupakan dari kata hakka yang berarti tetap. Menurut istilah adalah suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Hakikat terbagi menjadi 3, yaitu hakikat lughawiyah, hakikat syariah, hakikat urfiyah. Kedudukan hukum dari hakikat dan majas, yaitu majas adalah cabang sedangkan hakikat adalah pokoknya. Karena itu, majas tidak bisa ditetapkan menjadi sebuah hukum, kecuali adanya kesulitan ketika menggunakan hakikat. Oleh karena itu, majas masih membutuhkan qarinah. Kinayah. Kinayah adalah lafaz yang memerlukan penjelasan. Menurut jumlah ulama, kinayah adalah suatu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Contoh kinayah sebagai berikut. A. Kau boleh pulang ke rumah orang tuamu. B. Pergilah engkau dari sini, kemana engkau suka. C. Kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Mengenai talak kinayah ini, para ulama tidak terjadi perdebatan pendapat mengenai akibat hukumnya. Di antaranya pendapat-pendapat yang diungkapkan para ulama seperti halnya mazhab Hanbali. Mereka berpendapat bahwa talak dengan ucapan kinayah sekiranya suami melafazkan kepada istrinya dengan niat menceraikannya, maka jatuh talak. Selain itu, jumhur ulama berpendapat bahwa ucapan talak kinayah akan jatuh talaknya apabila dengan adanya niat.